Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai membahas sebuah cerita, membahas sebuah kisah, kita absen dulu nih. Kalian semua yang nonton dari daerah mana aja, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, seperti biasa, kami Fakta Kehidupan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya mendoakan kalian semoga yang lagi pada nonton Fakta Kehidupan dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini ada yang berbeda. Biasanya tuh rata-rata yang ngirimin kisah kita itu rata-rata subscriber perempuan. Nah, kali ini tuh berbeda. Subscriber laki-lakinya Fakta Kehidupan ngirimin kisahnya kepada kita. Kisah ini menceritakan ada sosok pria kayanan tampan yang menikahi wanita bisu. Semua anggota keluarga yang melihat pun syok melihatnya. Ada seorang pria tampan, gagah, kaya raya menikahi wanita bisu. Wah, gimana ini? Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisahnya. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama dan tempat kita samarkan atau kita rahasiakan untuk kepentingan bersama. Kisah ini menceritakan seorang pria bernama Dani. Dani itu dari kecil sampai besar, sampai dewasa itu selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Wajar saja, Dani adalah anak sematawayang atau anak satu-satunya. Ditambah lagi keluarga Dani itu kaya raya. Kerjaannya Dani itu nongkrong, jalan-jalan, mabuk-mabukan di klub, clubbing, party-party. Kerjaannya dia tuh melulu kayak gitu terus. Dia itu tidak ngurusin kuliahnya, tidak ngurusin skripsinya. Hingga akhirnya si Dani itu berubah karena seorang wanita. Cerita ini bermula pada pagi hari. Si Dani itu sedang tertidur lelap. Dia tertidur karena semalam dia pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat. Dia tuh denger bising-bising dari luar kamar, suara ayahnya. Suara ayahnya tuh seperti lagi ngomel, ngobrol sama ibunya, ngomel, marah-marah menyebut namanya si Dani. Hingga akhirnya ayahnya, sebut saja namanya Pak Surya, membuka pintu kamarnya Dani dengan kencang. Jedar! Dani, bangun kamu. Dasar anak gak berguna, jam segini masih tidur. Kerjaan kamu cuma mabuk-mabukan aja. Party-party, nongkrong-nongkrong. Kata si Pak Surya, ayahnya si Dani itu. Dani yang melihat dan mendengar ayahnya ini marah-marah, ia pun langsung bangun. Ya walaupun belum sepenuhnya sadar, dia tuh terbangun. Apaan sih ayah? Kok ribut banget? Pagi-pagi kayak gini kok udah bising-bising, udah ribut-ribut. Kata si Dani sambil mengucek-ngucek kedua matanya itu. Pagi apanya? Ini tuh udah siang. Kau masih aja enak-enakan tidur kayak gini. Kapan kamu mau menyelesaikan skripsi kamu dan lulus dari perkuliahan? Kamu itu calon pewaris tahta perusahaan. Kenapa kamu kerjaannya kayak gini terus? Kata ayahnya. Dia tuh protes kepada anaknya. Kerjaannya cuma mabuk-mabuk nongkrong doang. Nggak pernah ngurusin kuliahnya, nggak pengen cepet-cepet lulus dan ngelanjutin usaha perusahaannya si ayahnya itu. Ya nantilah ya, nanti juga aku urus kok itu skripsi. Kamu kalau diomongin kok selalu ngeyel, udah berantem. Akhirnya berantem antara si ayahnya si Dani sama si Dani. Itu Pak Surya sama si Dani marah, ngomel. Dani yang udah pengang telinganya. Akhirnya Dani pun keluar kamar. Mau kemana kamu? Pak Surya merasa jengkel, omongannya nggak didengerin. Marah-marahnya dia tuh kayak nggak digubris sama anaknya. Mau kemana kamu? Aku mau pergi ayah. Aku bosen di rumah kayak gini dengerin ayah ceramah terus. Ya udah pergi kamu sana. Tapi jangan kembali lagi sebelum kamu merubah hidup kamu. Kata si ayahnya Pak Surya ini marah-marah. Terus istrinya, ibunya si Dani itu pun melihat anaknya ya pergi itu pun seakan-akan ngomong sama ayahnya, ayah jangan ngomong kayak gitu. Nanti kalau Dani bener-bener pergi gimana dari rumah ini? Kata ibunya khawatir apabila Dani benar-benar pergi dari rumah. Ah nanti juga datang lagi kok, nanti juga dia pulang. Kata ayahnya Pak Surya. Nah Dani yang keluar dari rumah, langsung jalan dia, pergi dari rumah. Dia lupa tidak membawa apapun dari rumah. Dia tuh lupa nggak bawa handphone, dia lupa nggak bawa dompet. Dia jalan kaki. Ya maklum saja dia pergi dalam keadaan masih ngantuk, baru bangun tidur. Ditambah semalam dia mabuk berat, mungkin masih ada efek-efek alkoholnya. Nah inilah salah satu efek alkohol yang bikin pikiran kita itu tidak jernih. Nah ini berdampak pada si Dani.
Dia jalan belum jauh dari rumahnya tuh dia tuh udah panasan, udah capek. Ya maklum dia tuh anak manja yang dibesarkan dari kemewahan. Dia tuh jalan terus jalan capek. Dia tuh pun lupa bawa handphone. Dia pengen nelpon temannya minta dijemput. Dia lupa hingga akhirnya dia tuh duduk di sebuah bangku taman. Di sebuah bangku taman dia duduk melihat pemandangan sambil dia kecapean berkeringat. Dia lapar, belum sarapan, dia nggak bawa uang buat beli makan, dia bingung cuma duduk di taman itu. Hingga akhirnya waktu si Dani duduk melihat pemandangan di taman, mata dia tertuju pada seorang wanita cantik berhijab. Wanita itu cantik, kulitnya putih mengkilap terpapar sinar matahari. Seakan-akan dia tuh seperti malaikat yang sedang bermain-main. Di sana wanita itu sedang bermain-main dengan beberapa anak di sana. Kejar-kejaran, lari ke sana kemari bersama anak-anak. Lah si Dani itu penasaran dengan wanita cantik itu. Didekatilah dia. Wanita cantik itu berkomunikasi dengan anak-anak di sekitarnya itu memakai bahasa isyarat. Ternyata wanita itu dan anak-anak yang di sana itu adalah orang bisu, tidak bisa berbicara. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Tapi Dani itu terpukau dengan kecantikan si wanita itu. Wanita berhijab, cantik, dan memaparkan bahwa dia itu solehah. Dani tertegun melihatnya. Hingga beberapa lama kemudian, wanita cantik itu dan anak-anak kecil itu pun beranjak pergi dari taman. Mereka menuju ke sebuah bangunan yang tidak jauh dari taman. Si Dani mengikuti dari belakang. Ternyata wanita dan anak-anak kecil itu masuk ke sebuah bangunan panti asuhan. Dani melihat bangunan tua yang catnya sedikit agak mengelupas di sana sini. Dan beberapa mainan anak seperti jungkat-jungkit, ayun-ayunan itu pun sudah sedikit agak tua. Dia tidak layak untuk dipakai. Setelah mereka masuk, Dani melihat dari luar pun akhirnya pergi. Dia akhirnya pulang ke rumahnya. Hingga malam hari terdengarlah mobil dari ayahnya si Dani, Pak Surya, masuk ke pekarangan rumah. Menggambarkan atau menandakan bahwasanya Pak Surya telah pulang dari kerja. Pak Surya tuh bingung. Dia tuh sedikit agak menyesal dengan kata-kata kasarnya tadi kepada anaknya. Dia tuh sedikit khawatir apabila si Dani jangan-jangan nggak pulang. Jangan-jangan bener Dani nggak mau pulang lagi ke rumah dan pergi entah kemana. Dia tuh khawatir dengan keadaannya si Dani. Akhirnya Pak Surya pun masuk ke rumah. Betapa bahagianya dia saat melihat di meja makan ada Dani dan istrinya sedang makan. Pak Surya tuh merasa lega, anaknya pulang. Hingga akhirnya Pak Surya pun mendekati sambil mengelus kepalanya si Dani. Pulang juga kamu Dani, lapar ya? Kata si Pak Surya sedikit agak menyindir si Dani. Dani pun tersenyum melihat ke arah Pak Surya. Pak Surya mengelus kepalanya itu seakan-akan menandakan bahwa Pak Surya itu sayang kepada si Dani. Akhirnya Pak Surya, Dani, dan istrinya dan ibunya Dani itu makan bersama bareng-bareng di sana di rumah. Hingga pada suatu ketika saat asik makan mereka, tiba-tiba Dani itu ngomong, "Pak, aku pengen merubah hidupku, Pak. Aku kayaknya pengen menyelesaikan skripsiku, pengen cepet-cepet lulus," kata si Dani. Orang tuanya pun sedikit agak terkejut. "Beneran kamu mau melakukan hal itu?" "Iya Pak, aku juga pengen sholat dan mengaji. Aku pengen jadi hidupku itu lebih baik lagi," kata si Dani itu. Ya Pak Surya dan istrinya pun terkejut, bingung dengan tingkah lakunya si Dani ini. Ya tapi mereka tidak mau memupuskan atau meredupkan semangatnya si Dani ini. Pak Surya dan istrinya pun mendukung keinginan anaknya itu. "Ya sudah, apabila kamu pengen merubah hidupmu, Papa janji apabila kamu udah wisuda, udah lulus, dan kamu berhasil belajar ngaji dan sholat, Papa akan memberikan apapun yang kamu mau," kata si Pak Surya. "Beneran Pak, apapun?" "Iya, apapun. Apapun yang kamu mau pasti Papa penuhi," kata Pak Surya. Akhirnya kesepakatan antara anak dan ayah itu pun terjalin. Beberapa bulan kemudian, si Dani pun meneruskan skripsinya. Dia giat belajar, dia giat mengerjakan skripsinya hingga akhirnya dia dinyatakan lulus dari universitas. Dia diwisuda. Orang tuanya pun bangga melihat kemajuan yang pesat dari anaknya. Dan Dani pun tidak sampai di situ. Dia belajar mengaji, dia belajar sholat dari salah satu ustadz yang didatangkan langsung atau diundang langsung datang ke rumahnya. Dani belajar sholat, dia belajar mengaji, membaca Al-Quran. Kegiatan ini pun dilihat positif oleh ayah dan ibunya. Hingga akhirnya pada suatu sore, Dani itu sedang duduk di teras belakang, sedang duduk asik-asik. Dan ayah dan ibunya sedang nonton TV di ruang tengah. Ibunya melihat ke arah si Dani. Ibunya tuh terkejut.
melihat si Dani itu seperti meragakan gerakan-gerakan aneh. Dan dia seperti ngomong ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Kejadian ini dilihat orang tuanya, ibunya khawatir akan keadaan si Dani. Ia pun melaporkan kepada ayahnya. Ayah, itu Dani kenapa ya? Itu Dani kenapa? Emang Dani kenapa? Kata ayahnya, tanya kepada ibunya yang panik itu. Itu Dani kayak ngomong sendiri. Dia gerak-gerak nggak jelas, terus dia ngomong, terus dia ketawa sendiri. Jangan-jangan dia gila lagi, kata ibunya. Ibunya tuh khawatir. Ayahnya yang terkejut pun langsung berdiri dia. Dia langsung mendekati si Dani, ke arah si Dani, ke belakang rumah. Nah, setelah di sana, Dani terlihat sedang membaca buku. Dani, kata Pak Surya. Si Dani pun bingung, terkejut melihat kedatangan orang tuanya. Pak Surya pun langsung merebut buku yang dipegang oleh Dani. Buku itu dibaca oleh Pak Surya. Metode belajar bahasa isyarat. Dani belajar bahasa isyarat. Emang Dani itu sering melakukan hal-hal yang unik, yang aneh. Tapi belajar bahasa isyarat itu di luar ekspektasi orang tuanya. Orang tuanya bingung melihat keadaan anaknya ini. Buat apa kamu belajar bahasa isyarat? Kata Pak Surya. Jadi gini Pak, aku pengen kenalan dengan sosok wanita yang aku kenal di taman. Dia itu cantik, tapi sayang, dia itu bisu, nggak bisa ngomong. Jadi aku pengen berkenalan dengan wanita itu menggunakan bahasa isyarat. Kata si Dani, wanita bisu? Emangnya kenapa dengan wanita-wanita yang lain? Kenapa dengan wanita bisu kamu mau berkenalan dengan dia? Emang nggak ada wanita lain? Kata Pak Surya, sedikit agak marah. Ya, emangnya kenapa Pak dengan wanita bisu? Lagian, aku suka kok dengan dia. Kayaknya wanita itu menarik. Aku pengen kenalan dengan dia. Kata Surya kekeh. Ya kenapa dengan wanita bisu? Kenapa nggak wanita lain aja? Toh masih banyak juga wanita yang lain. Apa spesialnya wanita itu? Kata si Pak Surya. Melihat ketegangan di antara anak dan suaminya, istrinya Pak Surya pun mencoba melerai mereka. Papa harus sabar dulu. Papa harus mendengarkan penjelasan dari Dani. Toh kita juga belum lihat kok wanita itu, belum lihat gadisnya secara langsung. Jadi kita nggak bisa memberikan ya penilaian secara langsung, kata si ibunya. Nah, tuh benar kata ibu tuh. Papa kan belum pernah lihat orangnya. Gimana kalau besok kita datang ke sana? Papa kan orang kaya, dermawan dan baik. Coba kita besok datang ke sana memberikan bantuan kepada panti asuhan. Sekalian Papa bisa lihat wanita itu secara langsung. Kata si Dani menawarkan kepada Pak Surya. Pak Surya pun berpikir, ya tidak ada ruginya juga sih. Siapa tahu apa yang dikatakan Dani itu benar. Pak Dani pun mengiyakan, menyetujui bahwasanya besok datang ke panti asuhan itu. Keesokan harinya Pak Dani datang ke sana menggunakan mobilnya dan membawa bantuan berupa makanan-makanan dan baju-baju untuk panti asuhan. Nah, sesampainya di sana, kesan pertamanya Pak Surya yang didapatkan di tempat itu adalah bangunan tua yang catnya udah pada merkelupas di sana kemari dan beberapa mainan yang rusak, tidak bisa dipakai lagi. Ya, miris lah sampai sana tuh Pak Surya sedikit agak miris. Hingga kedatangan Pak Surya disambut oleh ibu-ibu penjaga panti asuhan itu. Oh iya Pak, maaf. Ada apa ya? Ada apa Bapak datang ke sini? Apa ada yang bisa saya bantu? Kata ibu-ibu itu. Oh iya Bu, maaf. Kedatangan saya kemari dengan anak saya itu ingin memberikan bantuan berupa makanan dan juga baju-baju untuk panti asuhan ini. Oh begitu ya Pak. Oh kami sangat berterima kasih kalau begitu Pak. Ya tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Hingga akhirnya ibu-ibu itu memanggil nama Aisyah. Aisyah. Setelah namanya dipanggil, Aisyah pun keluar dari lorong panti asuhan. Wanita cantik berhijab, kulitnya putih, bersih, bersinar memancarkan aura-aura keimanan. Membuat siapa aja, pria mana aja yang melihat sosok ini tuh pasti terpana dan terpesona. Dan dia pun mencolek ayahnya itu, yang seakan-akan juga ikut terpesona. Ayah, itu orangnya, itu, bisik si Dani. Oh, pantas saja si Dani, anak nakal yang bengalnya minta ampun, bisa berubah. Ternyata karena sosok wanita cantik ini. Kata Pak Surya dalam hati. Hingga akhirnya Pak Surya tuh memberikan semua bantuan kepada panti asuhan itu. Nah setelah memberikan semuanya, Pak Surya pun berjanji akan memberikan beberapa bantuan lagi untuk pembangunan di panti asuhan ini. Nah setelah itu Pak Surya pun izin pulang bersama Dani. Ayo Dani kita pulang, kata Pak Surya. Loh kok pulang Pak? Kok cepet-cepetan? Kata si Dani.
Ya mau ngapain lagi? Ayo kita pulang, kata si Pak Surya. Dani pun sedikit agak ngeyel, ngapain sih Pak? Kan kita masih bisa sedikit agak lama di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan ibu penjaganya ini. Dani, ayo kita pulang. Kamu mau ngeyel? Kamu mau ngelawan orang tua? Kata si Pak Surya. Dani pun bingung atas perubahan ayahnya ini yang tiba-tiba menginginkan Dani pulang. Pak Surya pun ngomong, kita cari guru les bahasa isyarat untuk kamu, kata Pak Surya. Dani pun tertegun, ternyata ayahnya itu mendukung dirinya untuk belajar bahasa isyarat agar bisa berkenalan dengan sosok wanita itu, Aisyah. Akhirnya Pak Surya bersama Dani pun pergi pulang. Dia mencari guru les privat untuk si Dani bahasa isyarat. Dan Pak Surya pun sudah menjadi donatur di sana. Nah, Dani pun semangat, rajin belajar bahasa isyarat. Dani juga sering main ke panti asuhan karena sekarang Dani bersama ayahnya sudah menjadi donatur di sana. Dia tuh mengganti semua fasilitas-fasilitas yang sudah tidak layak pakai dan membangun beberapa bangunan sudah hampir rusak dan mengecat tembok-tembok di sana. Dani giat pergi ke sana, main ke sana. Hingga akhirnya karena sering main ke sana, Dani pun akhirnya bisa berkomunikasi dengan Aisyah. Jadi menggunakan bahasa isyarat yang ia pelajari untuk berkenalan, untuk berkomunikasi dengan Aisyah. Hingga akhirnya Dani karena sering main ke sana, akhirnya Dani dan Aisyah pun makin akrab, kenal, ngobrol-ngobrol menggunakan bahasa isyarat. Dani juga tidak lupa, kadang dia tuh main ke taman saat Aisyah itu belajar, mengajari, bermain bersama anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus itu. Di sela-sela dia kerja di perusahaan ayahnya, dia tuh sering kadang main untuk menjenguk Aisyah, untuk menjenguk anak-anak, memberikan hadiah, memberikan makanan, berupa makanan ke sana. Hingga akhirnya Aisyah dan si Dani pun akrab, kenal, ngobrol. Hingga saat Dani duduk di kursi taman melihat si Aisyah bermain dan belajar bersama anak-anak panti asuhan dari kejauhan, tiba-tiba datanglah mantannya si Dani, kebetulan lewat di sana juga. Dani, kata si mantannya itu, sebut saja namanya Bella. Bella, kamu di sini? Kata si Dani. Iya nih, kebetulan banget ya kita bisa ketemu, kata si Bella. Hingga akhirnya Bella pun duduk di sebelahnya si Dani. Gimana kabar kamu, Dani? Oh baik, biasalah seperti ini. Oh iya, dengar-dengar kamu udah lulus kuliah ya? Dan sekarang lagi sibuk kerja di perusahaan ayah kamu itu. Iya, kayak ginilah biasa, kata si Dani. Dan aku mau minta maaf ya soal kejadian tempo dulu saat aku masih jadi pacar kamu, kata si Bella. Bella mengungkapkan perasaannya dan penyesalannya telah meninggalkan si Dani. Dia meminta maaf dan berharap bisa balikan dengan si Dani itu. Dani pun sedikit agak cuek dengan si Bella itu. Ya, yang masa lalu biarlah berlalu lah Bel, aku juga udah ngelupain semua itu. Lagian ya sekarang ya kita memulai hal baru aja. Terus aku pengen balikan sama kamu, kata si Bella itu. Maaf Bel, buat saat ini kita temenan aja, aku tidak bisa menerima kamu. Memangnya kenapa? Tanya si Bella. Bella tuh penasaran, kok tumben, kok bisa si Dani yang dulu cinta banget, cinta mati dengan Bella ini, saat ditawari untuk balikan dia kok nggak mau? Apa ada wanita lain? Kata si Bella. Dani pun tidak menyembunyikan hal itu. Ia berkata jujur, iya Bel, aku udah suka sama orang lain dengan wanita lain. Siapa wanita itu? Kata si Bella menanyakan hal itu kepada si Dani. Tiba-tiba saat si Bella sama si Dani lagi ngobrol, Aisyah itu mendekati. Aisyah ngomong menggunakan bahasa isyarat dengan si Dani, yang intinya dia pamit pergi dulu, pamit pulang bersama anak-anak ke panti asuhan. Dan Dani pun membalas dengan bahasa isyarat, dengan senyum manisnya kepada si Aisyah itu. Bella yang melihat kejadian ini tahu bahwasanya si Dani itu suka dengan si Aisyah. Oh jadi ini wanita yang kamu suka Dani, kata si Bella marah. Dani pun tertegun memperlihatkan bahwasanya Dani itu mengiyakan apa yang dikatakan oleh Bella. Si Bella yang cemburu, yang marah, itu pun malah maki-maki si Aisyah. Heh kamu dasar wanita bisu, kamu kira Dani itu suka sama kamu itu dari hati? Enggak, Dani itu suka sama kamu tuh karena kasihan, karena melihat kamu tuh kasihan, kata si Bella. Dani yang marah pun langsung ngomong, jaga ya mulut kamu Bella, hati-hati dengan omongan kamu. Emang iya kan, dia itu kan bisu, kata si Bella sambil pergi meninggalkan si Dani dengan si Aisyah itu. Aisyah pun tertegun, dia pun ya sedikit agak sedih atas cacian makian dari si
wanita itu si Bella. Dani menerangkan dengan bahasa isyaratnya bahwasanya jangan diambil hati, Bella itu suka ngomong sembarangan. Aisyah yang melihat ketulusannya si Dani mencoba menghiburnya, dia pun ngomong, nggak apa-apa kok, udah biasa, aku juga udah biasa dibegitukan, kata si Aisyah menggunakan bahasa isyarat. Aisyah pun pergi bersama anak-anak menuju ke panti asuhan. Nah, setelah beberapa bulan Pak Surya dan Dani menjadi donatur di panti asuhan itu. Panti asuhan banyak sekali perubahan. Sekarang cat-cat yang sudah pada mengelupas sudah diperbarui. Semua fasilitas-fasilitas yang tidak memadai dan tidak layak pakai sekarang sudah pada diganti semua. Dan hingga akhirnya panti asuhan pun ya membuat atau bikin acara kecil-kecilan syukur-syukuran. Orang tua Dani dipanggil semua, diundang. Dan beberapa guru pengajar serta Aisyah pun ada di sana. Dihadiri juga anak-anak yang ada di panti asuhan. Hingga akhirnya pada acara kecil-kecilan itu berjalan dengan hikmat, dengan lancar. Hingga akhirnya Pak Surya disuruh sambutan di dalam acara itu. Pak Surya yang tidak bisa menggunakan bahasa isyarat pun akhirnya disuruh atau diwakili oleh si Dani. Dani mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan merasa senang. Dia tuh bisa membantu panti asuhan itu, bisa ikut berkontribusi membangunnya kembali, menciptakan kenyamanan di dalam panti asuhan agar anak-anak yang belajar di sana dan anak-anak yang berada di panti asuhan itu merasa senang, tidak merasa berbeda dengan orang-orang yang di luar sana, kata si Dani. Dan hal mengejutkan pun terjadi di hadapan tamu undangan, di hadapan tamu guru-guru semua. Dani mengungkapkan perasaannya dengan si Aisyah menggunakan bahasa isyarat. Yang intinya Dani itu suka sama si Aisyah dan ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, kata si Dani menggunakan bahasa isyarat. Orang-orang yang melihat dan tahu bisa membaca gerakannya si Dani itu pun terkejut. Semua pandangan menghadap ke Aisyah. Aisyah pun tidak kalah terkejutnya. Dia pun senyum-senyum malu. Dia membalas gerakannya si Dani ini menggunakan bahasa isyarat bahwasanya apabila Dani benar-benar serius, Aisyah ingin Dani datang ke rumahnya, melamar dia dan merencanakan pernikahan. Dani pun setuju, senang. Beberapa hari kemudian, Dani dan keluarga datang ke rumah Aisyah. Pak Surya pun ngomong di hadapan kedua orang tuanya si Aisyah itu, "Pak, Bu, saya kesini mewakili anak saya, ingin melamarkan putri Bapak untuk anak saya," kata si Pak Surya. Orang tuanya si Aisyah pun ngomong, "Ya, kalau saya sendiri sih terserah anaknya, Pak. Apabila anaknya mau ya nggak apa-apa, saya setuju." Dan itu nanya sama si Aisyah menggunakan bahasa isyarat, apakah Aisyah mau menikah dengan si Dani? Aisyah pun menjawabnya dengan mengangguk, iya, dia bersedia. Hingga akhirnya kedua orang tua Dani dan orang tuanya si Aisyah merencanakan kapan tanggal pernikahannya. Dan acara pernikahan pun dimulai, digelar. Semua tamu undangan semua datang, termasuk dari panti asuhan banyak yang datang ke sana. Acaranya begitu hikmat, acaranya begitu menggembirakan. Wajah terpampang kesenangan dan senyum bahagia di antara tamu-tamu undangan, terutama di antara Aisyah dan si Dani. Nah, di tengah-tengah acara si Dani pun ngomong kepada Aisyah, mengungkapkan rasa terima kasih dan rasa syukurnya. Aisyah sudah mau menikah dengan si Dani, sudah mau menerima apa semua kekurangannya si Dani dan berhasil merubah hidupnya, kata si Dani. Dan Aisyah pun ngomong, iya, sama-sama, aku pun merasa bersyukur dan beruntung menikah dengan kamu. Mendengar balasan dari si Aisyah, si Dani pun terkejut bukan main. Begitu juga dengan kedua orang tuanya si Dani. Ternyata Aisyah bisa berbicara. Dani pun ngomong, ternyata kamu bisa berbicara, Aisyah, kata si Dani. Iya, aku bisa berbicara. Kenapa selama ini kamu tidak ngomong? Aku kira kamu itu bisu beneran, kata si Dani. Iya, soalnya kamu kan ngomong dengan aku menggunakan bahasa isyarat, jadi aku balas menggunakan bahasa isyarat, bukan menggunakan suara, kata si Aisyah menerangkan begitu. Akhirnya pemandangan ini pun membuat semua tamu undangan dan kedua orang tua si Dani itu menjadi bahagia, menjadi sangat-sangat bahagia mengetahui bahwasanya mantunya Aisyah itu bisa berbicara. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang menceritakan bahwasanya ada
pria tampan dan kaya yang menikahi wanita bisu. Nah, semoga kisah ini jadi pelajaran bagi kita semua dan kita semua bisa mengambil nilai-nilai penting, hikmah di dalamnya agar dijadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian semua yang pengen komen-komen, memberikan kritik yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa kirimkan lewat kolom komentar. Nah, bagi kalian juga yang punya kisah-kisah menarik, cerita-cerita unik, kalian bisa kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Nah, tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tetap tunggu video-video berikutnya dari kami. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.